Pak Ustadz, aku mau nanya Pak Ustadz, ini kan mbaknya mungkin sama suami tercinta sudah kehilangan kesabaran 8 tahun, Allah belum mempercayakan rezeki. Iya, Tapi alih-alih minta terus sama Allah malah patah semangatnya ke dukun. Ini Allah bukannya semakin murka ya Pak Ustadz ya? iya, iya memang, iya sebenarnya Allah murka, cuma kan murkanya belum kelihatan kalau di dunia ini belum begitu kelihatan ya. Tapi sebenarnya itu tidak disukai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan mencoba memberikan bantuan bagi mereka yang hadir sebagai narasumber kami yang mengalami permasalahan baik yang medis maupun yang non-medis. Sama halnya dengan narasumber pertama kita pada malam hari ini adalah seseorang yang konon katanya kerasukan sosok yang melegenda di tengah masyarakat dan kerap menari tanpa sadar. Langsung saja kita bertemu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rosdiana Dewi, biasa dipanggil Dewi. Mbak Dewi. Usia berapa Mbak Dewi sekarang? Usia 28 tahun. 28, masih muda ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari Pamulang Timur. Oke. Jadi ngomongin soal keluhannya gitu. Sering kerasukan katanya ya? Iya, sering nari-nari gitu. Oh, nari-nari Iya. apa? Hip hop? Enggak, nari-nari dayang gitu. Tapi sayanya mah sadar. Awalnya memang penari dulunya atau memang nggak bisa Enggak, nari? aku dijadiin buat wadah. Wadah? Wadah seorang dayang. Maksudnya kamu jadi, ibu tuh jadi media gitu ya? Iya, Oleh? oleh orang pintar. Ngapain ke orang pintar? Awalnya aku berobat ke sana buat, karena kan saya belum hamil ya. Belum hamil, Iya. pengen coba hamil. Terus dianya izin sama saya, mau nggak dijadiin buat wadah apa? Aku tanya gitu kan. Wadah seorang dayang kata gitu. Yang katanya gunanya untuk buat jaga diri sama buat apa? Ngobatin keluarga kayak gitu. Karena kan ibu saya sakit-sakitan terus ya, sakit kepala udah puluhan tahun. Pengen gitu ngobatin orang tua. Tujuan awalnya kan pengen bisa cepat dapat momongan. Iya. Kenapa jadi untuk pembekalan apa jaga diri tadi ya? Itu jadi kita kayak ikut komunitas gitu, keluarga gitu. Komunitas, sebuah komunitas Iya. yang isinya memang mempelajari Iya ilmu-ilmu. gitu. Terus kenapa terketuk hatinya mau jadi sebagai wadah waktu itu? Karena pengen bisa ngobatin orang tua sih. Terus akhirnya si jin ini dimasukin. Iya. Bisa ngobatin orang tua? Enggak, belum nyoba. Oh, belum nyoba. Iya, tapi kalau setiap nonton acara Ustadz Danu itu kayak bereaksi narik-narik energi gitu. Maaf, jadi dapat momongan, mengandung akhirnya? Kemarin sih sempat hamil 2 bulan. Terus hamil di luar kandungan, akhirnya dioperasi. Gitu. Emang nama dayangnya apa? Kalau boleh tahu emang jinnya seperti apa? Katanya sih dayang sumbi. Selain menari, kalau kerasukan ngapain aja? Enggak Biasanya sih. kata saksi. Enggak pernah kerasukan, cuman kalau denger lagu-lagu kayak Lengser Weng itu, saya kan langsung bereaksi. Terus setiap nonton acara rahasia batin, itu pasti bereaksi. Langsung saja kita ketemu dengan Pak Ustadz. Yuk, boleh tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ini ganteng terus ibu-ibu ya. Pak Ustadz, aku mau nanya Pak Ustadz, ini kan mbaknya mungkin sama suami tercinta sudah kehilangan kesabaran 8 tahun, Allah belum mempercayakan rezeki. Iya, Tapi alih-alih minta terus sama Allah malah patah semangatnya ke dukun. Ini Allah bukannya semakin murka ya Pak Ustadz ya? iya, iya memang, iya sebenarnya Allah murka, cuma kan murkanya belum kelihatan kalau di dunia ini belum begitu kelihatan ya. Tapi sebenarnya itu tidak disukai oleh Allah.
hanya itu aja. Walaupun dianya sendiri bilang, ini kan bisa lewat apa aja, iya sih, saya tahu, tapi bukan yang cara itu. Jadi sebaiknya untuk pasangan yang sudah menikah belum dapat momongan bagaimana? Pasangan yang belum menikah dan pasangan sudah belum menikah. menikah. Pasangan yang belum mendapatkan momongan itu biasanya beberapa hal. Satu, kalau memang tes dari dokter itu sudah bagus, semuanya bagus. Sebenarnya hanya persoalannya di si ibu biasanya. Si ibu ini tidak dekat dengan ayahnya. Maksud saya si ibu, si istri tidak dekat dengan ayahnya. Ayah kandungnya. Ayah kandungnya bisa, ayah mertua bisa. Kurang sayang dengan ayahnya bisa, kurang sayang dengan ibunya juga bisa. Jadi hanya itu aja sebenarnya. Jadi kalau memang dites dokter bagus, insya Allah kalau saya, insya Allah gampang kok kalau sudah tes dokter bagus. Tapi kalau dites dokter itu ada kiste, ada miom, kemudian sperma tidak bagus begini. Nah ini harus kita selesaikan dulu persoalannya itu gitu. Nah pertanyaan saya Mbak, setelah menikah Mbak ini hubungan sama orang tua menjauh atau lebih Sebelumnya biasanya diawali malah Pak Ustadz. sebelumnya juga iya. Sebelum pernikahan sama papa atau bapak khususnya bagaimana hubungannya? Baik-baik aja sih, emang dulu waktu zaman sekolah saya sering ngebantah orang tua, Membantah orang tua. sering kabur-kaburan. Ya, Oh, waduh. ya emang begitu. Merinding Nggak saya, apa-apa memang. Makanya itu yang tidak pernah terpantau oleh teman-teman kita bahwa sebenarnya itu persoalannya. Kenapa? Nah ini saya cerita. Sebenarnya pada waktu seseorang menikah kemudian sperma itu masuk ke rahim. Rahim itu berhubungan dengan laki-laki. Laki-laki itu bisa ayah, bisa suami. Kemudian nanti dari itu sperma diarahkan oleh Allah Ta'ala. Saya bilang di sperma diarahkan oleh Allah kepada sel telur. Nah sel telur itu berhubungan dengan ibu atau wanita, ibu biasanya. Nah kalau memang ini tadi saya cerita nggak dekat dengan ayah atau ibunya, itu wajar. Kalau dia nggak dekat dengan ayahnya, ini nanti rahimnya Mbak itu menolak sperma. Itu ditolak, jadi nggak sempat sampai ke mana itu istilahnya ke sel telur. Sel telur. Makanya ada kehamilan di luar kandungan, benar. Jadi bisa aja suatu ketika dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala itu untuk lari akhirnya sperma ke sel telur, jadi mau menuju rahim, tetap ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena masih ada dosa dengan orang tuanya yaitu ayahnya. Makanya dia ditaruh oleh Allah Ta'ala, kehamilan itu ada di saluran sel telurnya, betul ya? Iya. Ya, nah, jadi itu pandainya Allah seperti itu. Pandainya Allah saya bilang gitu. Jadi ini nggak akan terdeteksi oleh manusia. Jadi kemarin malah jadi ketemu dukun terus dimasukin jin Pak Ustadz. Katanya malah dayang sumbi Pak Ustadz. Nah ini kalau berbicara soal menari, bintang tamu kita yang satu ini adalah salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat musik dangdut yang ada di MNC TV. Saya ingin bertanya sama beliau juga, pernah nggak ya menari tanpa sadar sama halnya dengan narasumber kita? Langsung aja ini dia, Dinda Permata. Tepuk tangan boleh Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Salam, Ya, Dinda silakan Oh, iya. duduk. Silakan sini. duduk. Selamat datang. Ya. Apa kabarnya, Din? Alhamdulillah. baik, Dinda ya. duduk ya, Bang Robi. Iya, duduk aja. Dinda, ini kalau ngomongin soal panggung hiburan khususnya dangdut gitu ya. Saya mau nanya, katanya sih, Iya. katanya saya nggak tahu penari atau penyanyi itu ada beberapa yang sengaja memasangkan susuk di bagian tubuh yang katanya ya entah bagian pinggul Bener. atau apa biar goyangannya semakin ini itu tuh memang ada. Banyak Bang Robi, teman-teman Dinda juga banyak yang kayak gitu. Cuman emang alhamdulillah Dinda nggak percaya yang gitu-gitu. Cuman Dinda pernah ngalamin sesuatu yang nggak enak sendiri. Karena memang kalau di dunia itu entertain juga pasti banyak persaingan kan Bang Robi. Dinda pernah ngalamin, pernah nyanyi di luar kota. Terus minum jus alpukat. Terus nggak tahu kan kalau jus alpukat nggak kelihatan kan Pak Ustadz ya. Jadi pas udah mau habis ada gulungan rambut Bang Robi. Aduh. Nah itu pas nanya ke Kiai katanya tuh emang kayak kiriman kayak gitu. Itu Dinda sampai sebulan nggak bisa nyanyi Aduh, astagfirullah. kayak gitu. Menurut yang menjadikan kamu sebagai mediasi itu, ya, selain sosok jin dayang tersebut, apalagi yang dimasukin ke tubuh Mbak? Enggak ada sih, cuma mandi kembang gitu doang. Mandi kembang, mandi sendiri kan? Iya, mandi sendiri. Terus? Terus ada air yang didoain sama air kembang, dipakein jeruk nipis gitu.
gitu ya Pak Ustadz, kasihan juga ya. Iya udah nyatu ya seperti itu. Pak Ustadz, ketika Mbak boleh ke sini lagi. Ketika tadi Mbaknya menari itu ada yang memang menggerakkan atau ada yang Ada. kelihatan nih gitu Pak Ustadz, jinnya atau Iya jinnya nyatu dengan mbaknya. perempuan gitu Pak Ustadz? Ya mudah-mudahan nggak bencong yang saya lihat. Ya, ya juga ya Pak Ustadz.